Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, membungkus buah jambu adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan. Kenapa demikian? Karena dengan melakukan suatu pembungkusan, maka jambu yang kita miliki akan terhindar dari kebusukan. Artinya, tentu jambu yang kita dapatkan tersebut dengan kita bungkus, insya Allah kita akan mendapatkan hasil buah yang maksimal. Kalau tidak dibungkus, apa yang terjadi? Tentu kawan-kawan banyak melihat kita yang memiliki pohon buah jambu, banyak jambunya yang berserakan disebabkan karena apa? Karena jambu yang dimiliki itu tidak bisa dikonsumsi disebabkan karena adanya belatung di dalamnya ataupun jambu yang dibuka tersebut ternyata dalam keadaan busuk. Seperti ini contohnya kawan-kawan. Berulat, ada belatung di dalamnya, sehingga kita sendiri pun enggan untuk memakan jambu tersebut. Ini disebabkan oleh apa? Yaitu tidak lain adalah lalat buah yang menyimpankan telur di dalam jambu ini, sehingga larva daripada lalat buah tersebut menetas di dalamnya, dan alhasil itulah belatung yang kita dapatkan di dalam buah jambu ini kawan-kawan. Namun kita yang menanam pohon jambu langsung di lahan tentu lebih cenderung meninggi dan membesar, sehingga buah jambu yang eh, keluar ataupun muncul itu berada di pucuk-pucuk daripada dahan pohon jambu itu sendiri, sehingga kekurangannya adalah kita sulit untuk menjangkau jambu tersebut agar dapat kita bungkus. Nah, maka banyak di antara kita yang melakukan sistem tabu lampot. Karena dengan sistem tabu lampot itu kawan-kawan, kita akan lebih mudah untuk mengontrolnya, dan bahkan kita sendiri pun lebih mudah untuk membungkus buah daripada pohon jambu yang kita miliki. Ini sekarang kita bukan di atas pohon kawan-kawan, tetapi pohon ini ada di hadapan kita nih. Ya. Dapat kita lihat, ini masih dalam polybag nih kawan-kawan, bahkan lebih tinggi saya daripada pohonnya. Ini sekitar sebahu saya nih kawan-kawan. Ya, kurang lebih sebahu saya, dan alhamdulillah ini udah beberapa kali mengeluarkan buah. Ya, walaupun hanya sekedar di dalam polybag. Coba kita perhatikan nih kawan-kawan, di sini ada yang jadi, kemudian ada bunga yang memang sudah selesai mekar, ada yang baru mau mekar, dan kemudian ada putiknya juga, dan begitu juga bahkan kita lihat sampai ke pangkal batangnya nih kawan-kawan, dia berbunga. Nah, sebenarnya di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan melakukan sistem tabu lampot itu, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang memuaskan juga apabila kita melakukan suatu perawatan yang baik bagi tanaman pohon jambu yang kita miliki. Ya, insya Allah dengan hal ini kita pun bisa mendapatkan hasil buah yang maksimal. Oke kawan-kawan, kita akan menunjukkan bagaimana cara membungkusnya, kemudian kapan sih kita bisa membungkus bunga ataupun putik daripada buah jambu ini. Untuk membungkus calon buah jambu kawan-kawan, semestinya kita telah mendapatkan bunganya telah merontokkan seperti rambut-rambutnya. Sudah bersih seperti ini, maka segeralah untuk dibungkus. Jangan ditunggu lagi. Ya. Sementara ketika berbunga seperti ini, ketika bunganya kembang kawan-kawan, maka ini dibiarkan saja dulu, karena di sini pun masih banyak yang memanfaatkan dari pembungaan ini sendiri. Siapa yang memanfaatkannya? Salah satunya adalah semut, serangga, atau bahkan lebah.
yang mengambil madunya. Nah, dilihat ke yang mengambil madunya kemudian melakukan suatu penyerbukan. Nah, ketika terjadi penyerbukan, maka disitulah buah jambu yang kita dapatkan akan mendapatkan hasil yang baik. Maka pada saat berambut seperti ini jangan dulu dibungkus, kawan-kawan. Namun apabila rambutnya tersebut telah kering, ya, telah kering kawan-kawan, maka di situ udah dapat kita bersihkan rambut-rambutnya seperti ini. Ya, kemudian dapatlah kita bungkus dengan segera. Bagaimana cara membungkusnya? Sangat mudah tentunya, seperti yang kawan-kawan tahu bagaimana cara membungkus pohon buah jambu tersebut, yaitu hanya menggunakan kantong kresek seperti ini kawan-kawan ya. Ini disesuaikan aja ukurannya, kalau banyak ataupun kalau besar disesuaikan sendiri, dan warnanya juga sebenarnya nggak harus putih, dengan warna yang lain pun insya Allah bisa. Kemudian kita buat di samping-sampingnya nih kawan-kawan lubang seperti ini, hanya lubang di sudut-sudutnya saja ya. Nah, ini maksudnya agar air tidak tertampung di dalam. Hanya itu saja tujuannya. Kemudian lalat buah pun tidak masuk ke dalamnya. Jadi jangan pula dirobek di sini, dirobek di mana-mana sehingga lalat buah tetap masuk ataupun mudah untuk keluar masuk. Jadi setelah ini kawan-kawan, kenapa kita menggunakan kantong kresek? Karena kantong kresek ini memiliki telinga, ya, kuping seperti ini, sehingga mudah untuk melakukan pengikatan. Ini saya belum menyortir buahnya, ya, karena kita belum tahu nih mana yang bagus, mana yang tidak, kemudian mana yang cepat besar, mana yang belum. Jadi kita bungkus aja dulu semuanya kawan-kawan sebelum kena lalat buah. Ada buah yang memang tidak perlu dibungkus, ada, yaitu yang terlambat kita membungkusnya. Maksudnya sudah terlambat, tidak perlu lagi kita bungkus. Salah satu contohnya seperti ini kawan-kawan. Ini adalah buah yang telah jadi. Kemudian kawan-kawan dapat melihat bahwa di buahnya ini ada suatu bintik, ya, bintik seperti ini, warna coklat ataupun berwarna hitam. Nah, di sini nggak perlu lagi dibungkus kawan-kawan karena ini sudah terkontaminasi dengan lalat buah. Maka pada saat kita bungkus, alhasil jambu yang kita bungkus ini bakalan busuk. Lebih baik nggak usah dibungkus. Kemudian seperti ini juga, ini udah terlambat nih kawan-kawan, dompolnya udah banyak. Ya, ini sengaja memang tidak saya rontokkan dulu ataupun saya buang karena untuk memberitahukannya kepada kawan-kawan nih. Ini masih sebesar jempol, tetapi ini udah terkena lalat buah. Kelihatan? Ini yang hitam. Yang hitam seperti ini kawan-kawan, maka tidak perlu lagi untuk dibungkus. Oke. Jadi yang kita bungkus yaitu yang seperti ini. Nah, apa sih manfaat daripada membungkusnya kawan-kawan? Padahal kita sendiri tahu di toko pertanian banyak yang menjual jenis pestisida, insektisida. Ya, ingat kawan-kawan, insektisida itu, apalagi yang sistemik, dia diserap oleh pohon, oleh daun, dan kemudian dapat juga diserap oleh buah. Jadi sebenarnya bukan dia mencegah lalat buah, tidak, tetapi lalat buah tetap datang. Sementara lalat buah yang menitipkan telurnya di dalam buah jambu tersebut bisa mati. Kemudian telur yang dititipkan ke buah jambu tersebut pun ternyata tidak jadi ataupun mati kawan-kawan. Disebabkan karena apa? Karena racun yang terkandung di dalam buah yang kita semprotkan pestisida, insektisida. Maka oleh sebab itu dengan melakukan pembungkusan ini kawan-kawan adalah suatu hal yang memang sangat disarankan dan lebih diutamakan. Sebab apa? Sebab yang kita konsumsi ini kawan-kawan terbebas daripada racun tentunya, dan walaupun memang agak merepotkan sedikit tetapi kita mendapatkan juga hasil buah yang maksimal. Ya, tetap besar,
kemudian rasanya insya Allah juga nggak berubah, buahnya juga bisa kita dapatkan banyak, akan tapi kelebihan dari kita membungkusnya apa? Tidak lain kita mendapatkan buah jambu tersebut adalah buah yang memberikan kesehatan, ya, lebih organik, lebih sehat. Kemudian kita hindarkan pestisida, kimia dan sebagainya supaya kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, tidak mengendap terlalu lama racun yang berada dalam tubuh kita. Seolah-olah kita memakan buah itu menjadi sehat, tetapi tanpa kita sadari kawan-kawan, pestisida tersebut dapat menyebabkan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Ini pohonnya masih sangat pendek juga, setinggi saya berdiri, tapi alhamdulillah buahnya terus-menerus, ya, tergantung daripada perawatan dan pemupukan dari kawan-kawan semuanya. Oke, demikian dulu, mudah-mudahan tentunya ada manfaat dari video yang saya sampaikan ini. Dan terima kasih yang sudah menonton, ya, mudah-mudahan suka dengan videonya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah, putik, bunga, calon bunga kawan-kawan. Alhamdulillah.